Rage on that beat, going crazy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Berjumpa kembali dengan saya, Sukiman Alzuki, di channel Belajar Bersama. Kali ini kita akan belajar bersama tentang giving instruction. Ya. Giving instruction berupa command and prohibition. Buat teman-teman sekalian yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih, dan bagi yang belum, silahkan subscribe dan jangan lupa tekan tombol lonceng supaya kalian mendapatkan informasi atau mendapatkan notifikasi saat saya mengupload video terbaru nanti. Terima kasih sebelumnya. Ya. Kompetensi dasar kelas 8. Instruction merupakan bagian dari materi yang harus dipelajari oleh siswa kelas 8 yang sudah ditetapkan dalam kompetensi dasar, yaitu menerapkan fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan teks interaksi interpersonal lisan dan tulis yang melibatkan tindakan menyuruh. Nah, di sini dinyatakan melibatkan tindakan menyuruh, ya. Mengajak, meminta izin, serta menanggapinya sesuai dengan konteks penggunaannya. Jadi, yang akan kita pelajari ini adalah materi kelas 8. Oke, teman-teman sekalian, kita bahas apa itu instruction, ya. Instruction memiliki sinonim yang banyak sekali, ya, teman-teman, ya. Yaitu order, kemudian memiliki persamaan makna juga dengan tell, dengan direct, dengan command, ya. Jadi paling tidak di situ ada 5 kata yang memiliki arti yang sama, ya. Instruction, order, tell, direct, and command. Yang berikutnya, definition. What is the definition of instruction? Ini yang harus kita pahami dulu supaya kita tidak terjebak dengan definisi yang lain, ya. Actually, instruction comes from the word instruct, ya. The word instruct is a verb that the meaning is to tell somebody to do something, ya. Instruct means to tell somebody to do something, and instruction, ya, as a noun or adjective, has the meaning of detailed information on how to do or use something. Yeah. Instruction has the meaning of detailed information on how to do or use something. Jadi, instruction memiliki arti detailed information, ya, informasi yang jelas atau detail on how to do or use something, ya. Informasi yang jelas tentang bagaimana melakukan atau menggunakan sesuatu. Itu adalah pengertian dari atau definisi dari instruction. And next, ya, there are 2 forms of giving instruction, ya. Ada 2 bentuk giving instruction atau 2 bentuk instruction. Apa saja 2 bentuk tersebut? The first is command, ya, and the second is prohibition. And we are going to discuss those form of giving instruction one by one. Let's discuss command, ya. Command is order, ya. Command is order from somebody in a position of authority to tell somebody to do something. Jadi, command adalah sebuah perintah dari seseorang yang dalam posisi berkuasa atau memiliki hak untuk tell somebody to do something, memerintahkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi, command adalah sebuah perintah, ya, bukan permintaan ataupun ajakan, ya. Not a request or invitation, ya. Command is order, not request or invitation.
because command comes from somebody in a position of authority. Itu yang harus kita pahami ya. Jadi command bukan untuk dipertimbangkan, tetapi untuk dilaksanakan. Berbeda dengan request ya. Kalau request dapat dipertimbangkan, maka bisa dijawab yes or no ya. Demikian juga invitation ya, ajakan, bisa dijawab oke, bisa dijawab no. Tapi command tidak untuk dijawab no, command untuk dilaksanakan atau dijawab dengan yes kemudian dilaksanakan. Example ya, the command is stand up ya, the command is stand up. Ketika disampaikan perintah stand up, ini sebuah perintah yang harus dilaksanakan dengan gerakan fisik berupa stand up atau berdiri ya. Bukan untuk dijawab. Itu yang harus kita perhatikan. Akan berbeda kalau ini disampaikan, would you please to stand up ya. Maukah kamu berdiri? Ini kalau disampaikan seperti itu, kita bisa menjawab sorry, I can't ya. Maaf, saya tidak bisa ya. Tuh. Tapi kalau perintahnya stand up, itu bukan untuk dijawab tapi untuk dikerjakan. Jadi jangan terjebak dengan permintaan ya, request atau invitation, ajakan. Contoh lain misalnya raise your hand ya. Raise your hand. Ini command ya, bukan permintaan. Next, the example is pull the rope ya, pull the rope. Nah, dalam suatu rangkaian kegiatan misalnya ada sebuah perintah, pull the rope, tarik talinya, tarik talinya. Nah, kalau perintah ini tidak dilaksanakan, barangkali akan terjadi sesuatu yang berbahaya atau merugikan begitu. Maka sekali lagi, command bukan untuk didiskusikan, dipertimbangkan, atau dijawab dengan kata tidak. Tetapi command is order ya, harus dilaksanakan. Contoh yang lain, hit the target ya, hit the target, pukul targetnya, seperti itu. Next, speak louder ya, speak louder. Dan another example is listen carefully, listen carefully, or repeat after me, repeat after me ya. Nah, itu adalah contoh-contoh command ya. Next, kita lihat what is that? Prohibition. Do you know what is prohibition? Yeah, prohibition is the act of stopping something being done or used, especially by law. Yeah. The act of stopping something being done or used, especially by law. Jadi, prohibition adalah tindakan untuk menghentikan ya sesuatu itu dilaksanakan atau digunakan, khususnya melalui peraturan ya. Oke. Nah, prohibition disampaikan melalui dua macam cara ya. The first way is orally ya. It delivered orally ya. Itu disampaikan melalui lisan. And it will be different in the form of written ya. Jadi yang disampaikan melalui lisan berbeda dengan yang disampaikan melalui tulisan. For example ya, yang disampaikan melalui lisan, don't do that ya, don't do that. Ini melalui lisan ya. Don't do that. Misalnya ada seseorang atau katakanlah anak melakukan sesuatu yang bisa berbahaya atau sesuatu yang salah, maka orang dewasa bisa menyampaikan ini, don't do that ya. Jangan seperti itu, jangan lakukan itu ya. Kurang lebihnya begitu. Atau the
Other example is don't be shy, ya. Don't be shy. Jangan malu. Nah, biasanya ini terjadi di ruang kelas ini. Siswa-siswi ketika diminta to come in front of the class, ya, they become shy. Okay, next. Don't be angry, ya. Don't be angry. And the next example is don't drink that water, ya. Don't drink that water. Okay. Those are the example of prohibition that delivered orally, ya. Adalah contoh-contoh prohibition yang disampaikan melalui lisan. And now, what about the prohibition that delivered in a written form? Let's see. Ya. Menggunakan kata no. Di situ bedanya, ya. Jadi kalau yang disampaikan melalui lisan tadi menggunakan kata don't, maka yang disampaikan melalui tulisan menggunakan kata no. Example is no smoking, ya. Kita sering melihat sebuah katakanlah poster atau papan peringatan atau papan pengumuman, ya, bertuliskan no smoking, ya. Ini sebuah prohibition, larangan, ya. Or no fishing, ya. No fishing. Ada sebuah kolam yang dipagari dan diberi tulisan no fishing, ya. Jadi bukan ditulis don't fishing, don't smoking, no, ya, bukan. Tapi ditulis menggunakan kata no. Itu bedanya yang orally atau yang secara lisan dan in the form of written, ya, yang secara tertulis. Okay. Another example is no cycling. Ya, di tempat-tempat tertentu kadang-kadang kita temukan prohibition no cycling, ya. Tidak boleh bersepeda. Mungkin bisa jadi karena di situ adalah khusus untuk pejalan kaki dan selalu padat dengan pejalan kaki, jadi no cycling, ya, karena bisa berbahaya. And another example is no feeding the animal, ya. No feeding the animal. Kadang-kadang kita temukan papan prohibition atau tulisan, ya, prohibition, larangan yang berbunyi no feeding the animal. Ini biasanya ditemukan di area zoo, ya, di kebun binatang. Karena pengunjung sometimes give the food to the animal and it can be dangerous, ya. Kadang-kadang pengunjung memberikan makanan kepada hewan, tapi bisa jadi itu berbahaya, ya. Kadang makanan yang diberikan bisa jadi tidak cocok dengan pencernaan hewan tersebut, bisa mengakibatkan bahaya untuk hewan. Atau kadang-kadang ada pengunjung yang jahil, yang diberikan bukan makanan tetapi ya mungkin apakah itu plastik atau apa begitu, ya, sesuatu yang tidak baik untuk hewan yang ada di situ. Maka dituliskan no feeding the animal. Okay. So that's our material, ya, have been discussed together, ya, telah kita bahas bersama, dan semoga itu bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum, silakan subscribe dan tekan tombol lonceng supaya kalian mendapatkan pemberitahuan saat saya mengupload video terbaru nanti. Terima kasih, sampai jumpa, bye bye, assalamualaikum.